Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan bacakan beberapa chart ALT coin ya, termasuk Bitcoin. Apakah masih koreksi atau mau menaik dulu ya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya biar bermanfaat bagi yang lain. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya di deskripsi, dan yang mau donasi juga ada di deskripsi linknya ya. Dan untuk teman-teman yang mau request chart apa yang mau dibacakan, koin apa ya, linknya tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau mau beda exchange, tulis saja exchange mana, nanti aku bacain ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya, gimana ya. Bitcoin, kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Biasa untuk indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah untuk TF 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya masih datar kayak gini, masih bingung antara naik atau turun. Tapi untuk Stochastic MACD nya masih kuat naik ya. Dan candle ini nih, candle ini juga baru nabrak Parabolic SAR, ini bisa naik ya. Bisa naik minimal di 401, 404. Mudah-mudahan bisa sampai sini lagi, mudah-mudahan. Tapi ya, itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan ini tadinya nih mau koreksi tadinya nih, cuman ini karena TF 1 jam ke depan ya mau naik, dia ikut naik karena Stochastic RSI juga di TF 2 jam ini datar ya. Datar, birunya juga ada yang ke bawah, MACD nya bagus. Ini ya sama aja, minimal naik ke sini 401, 403, tapi kalau bisa nabrak Parabolic SAR 408 bisa ke sini. Malam ini ya 412 sampai 420, mungkin bisa sampai 427, mudah-mudahan nyampe ya. Nah di TF 4 jam ke depan, di 4 jam ke depan juga bagus. Stochastic RSI nya ini masih sebenarnya mau bengkok ke atas ya, cuma datar, nunggu TF yang sebelumnya ya. Jadi ini bisa naik. MACD masih di bawah lah, intinya pasti mengikutin. Kalau Stochastic RSI ini ke atas, MACD pasti mengikutin. Jadi kalau mau buyback di trading spot minimal di sini 392 sampai 394. Nah di 402 minimal naiknya ya, 402, lalu 411, 420. Kalau bisa nabrak Parabolic SAR 423 bisa naik ke sini 428 ya, mudah-mudahan nyampe. Ini untuk minggu ini ya. Nah di TF1D, nah ini hati-hati ya, di TF1D ini koreksi hari, mungkin besok malam hari, karena besok Sabtu Minggu ya pasti turun karena Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin ya. Ya minimal turunnya ke sini 391 sampai 371. Itu untuk TF1D ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D bisa naik nih, bisa naik. Jadi bulan ini mungkin di awal ya. Kayaknya sih di awal atau di pertengahan dia naik dulu baru dam ya. Karena di TF3D ini Stochastic RSI nya udah bagus banget di bawah, tinggal nunggu dorongan dari TF sebelumnya. MACD juga pasti mengikutin. Kalau mau buyback di trading spot di 370-an ya. Nah, nanti juga kalau dia nabrak Parabolic SAR di 2 minggu ke depan di sini di 447 bisa ke sini. 468 sampai, mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Cuman agak sulit kayaknya ya di 4699 ini. Kita cek untuk TF1W nya Bitcoin. Nah di TF1W nya ini juga parah banget sebenarnya. Stochastic RSI nya curam banget ke bawah. MACD baru 15 ya, merah ke 5. Ini masih bisa turun lagi. Sekarang ini supportnya di sini 369. Kalau jebol ke sini 311, paling dalam di 250, seperti yang aku bilang di 250-an ya. Kalau mau buyback di trading hold. Jadi ini kayaknya support paling dalam di 250 atau di 245 ya. Dari 245 sampai 250 baru bisa moon. Kalau belum ke situ belum. Itu TF1W ya. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W juga Stochastic RSI nya ya udah curam ke bawah, MACD baru mau koreksi. Kalau di pertengah bulan ini malah mungkin bisa besok ya, ini Sabtu Minggu. Kalau dia bisa nabrak ke 356 bisa ke sini nih di 298
253 sampai 245 ya. Jadi tungguin di situ kalau mau buyback ya. Nah, di TF1M nya stochastic RSI nya si Bitcoin ini ya, lihat sendiri bengkok bawah, dia mau koreksi. MACD tadinya mau naik tapi gagal karena stochastic RSI ngajak koreksi dulu. Minimal turun 372 di TF1M, lalu di 294, lalu di 246 atau 245. Itu support paling dalamnya di situ. Kalau ini jebol ya bisa ke sini nih. Mudah-mudahan jangan sampai ke sini ya. Tapi kalau ke sini lebih bagus sih. Itu untuk Bitcoin ya. Kita next coin. Kemarin yang di request teman-teman itu ada satu GLCH ya. Kita cek dulu GLCH gimana. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti di video selanjutnya pasti aku akan bacakan. Kita buka TF 1 jam ke depan ya, karena ini trading spot bukan feature. Jadi aku pakai 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya GLCH ini udah tinggi banget tapi datar, antara mau turun atau mau naik. Tapi birunya ini udah di bawah, berarti harus koreksi ya. Minimal koreksi ke sini 128. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 118 bisa agak dalam, tapi supportnya belum bisa ditunjukkan di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Sama di TF 2 jam juga harus koreksi ya. Stochastic RSI-nya udah mulai bengkok. Tuh, di bawah nih. Udah mulai bengkok. Nih, stochastic RSI-nya udah mulai bengkok ya. MACD biasanya ngikutin, minimal turun ke sini langsung nabrak parabolic SAR ya. 114. Untuk support terdalamnya belum bisa kita tunjukin ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini masih bisa naik ya. Masih bisa naik. Kalau Bitcoin naik malam ini, maghrib ini, dia naik. Mana stochastic RSI-nya ini ngarah ke atas, masih kuat banget. MACD pasti ngikutin. Dan candlenya bentar lagi nabrak parabolic SAR di 152, minimal naik. Kalau nabrak parabolic SAR ke 174, 199, paling tinggi di sini. Mudah-mudahan nyampe di 200 ya. Tapi jangan ambil titik tertingginya, ambil pertengahan aja. Nah, di TF 1D juga di TF 1D juga stochastic RSI-nya bagus, ngarah ke atas. MACD pasti ngikutin ya, pasti ngikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR minggu depan di 282, bisa ke sini 300, paling tinggi di 500-an. Mudah-mudahan nyampe ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D nya GLCH. Nah, GLCH ini nggak bisa di zoom lagi. Ntar aku zoom dulu ya untuk nyari support dan resistnya. Nah, di TF 1D 3D ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas. Nih ada biruan ini ngarah ke atas. MACD pasti ngikutin. Kalau dia berhasil nabrak parabolic SAR di minggu depan 443, bisa ke sini 700. Tapi agak berat kalau ke 700-an. Kita ambil di 500-an aja dulu ya. Dan mudah-mudahan bisa ke 1000 ya. Nah, itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W ya. Di TF 1W ini ntar kita zoom juga ini biar kita kelihatan. Nah, di TF 1W ini stochastic RSI-nya masih di bawah ya, tapi datar. Ini harus koreksi dulu sebenarnya ini. MACD-nya juga masih kuat ke bawah, tapi untuk resistnya belum bisa tunjukin. Karena ini udah harga terendah di Bitcoin ya. Kita cek untuk TF 2W. Di TF masih koreksi, ini bisa koreksi lagi nih. Tapi ini stochastic RSI-nya ya. GLCH ini ada bengkokan untuk naik ke atas. Naiknya pun nggak akan tinggi. Ini bisa pecah 2 digit ini, bisa ke 90-an. Paling bisa lah ini ke 90-an. Jadi kalau mau buyback mungkin di harga 90 sampai 100 ya. 90 sampai 110 lah. Ada mau naik sekali lagi ke sini lah, mungkin ke 600. Itu untuk TF2W ya. Kita cek untuk TF1M-nya. Nah, untuk TF1M-nya GLCH mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa ditunjukin. Nggak berani berspekulasi, nanti si malakama. Nanti aku sosokan pinter, tapi dia ini apa namanya,
nggak salah lah intinya. Nanti kalau aku sok-sokan nanti malah salah. Kita next coin ya, next coin apa nih ya. Nah, ini aku random ya. Jadi kalau ini nanti kalau mau request koin apa, tulis aja di kolom komentar. Doge ya. Kita cek Doge mau naik atau udah habis apa masih mau turun gitu. Mau turun atau udah habis turunnya ya, atau mau naik. Kita lihat dulu Bollinger Band seperti biasa ya, indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ya, Doge bisa naik ya. Stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri, masih bisa naik ke atas ini. MACD juga baru merah hijau kedua ya, minimal naik ke sini 980, 982, paling tinggi di 1000, 1002 ya. Itu untuk Doge. Di TF 2 jam ke depan ya, stochastic RSI nya udah ada bengkokan untuk ke atas ini untuk Doge. MACD pasti ngikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR untuk malam ini 988 bisa ke sini 1000 sampai 1024. Itu paling tinggi di TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ini tadinya mau naik ke atas tapi masih datar, nunggu dorongan TF 1 jam 2 jam ke depan ya. Kalau dia konfirmasi naik, ini naik. Tapi moving average nya ini naik juga nggak akan tinggi ya. Paling tinggi mungkin di sini nih 997 sampai di sini di 1021. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Nah di TF 1D ini stochastic RSI nya arah ke bawah, mungkin terjadi ini nanti subuh atau malam turun ya, minimal turun ke sini 952. Kalau nabrak parabolic SAR di 935 bisa ke sini 847. Itu TF 1D. Kita cek tuh TF 3D. Di TF 3D stochastic RSI nya di bawah, tadinya mau naik tapi malah ngelempem. Kalau ini pun naik ya, naik tapi nggak akan tinggi. Paling tinggi di 1051 sampai sini nih 1184. Itu TF 3D ya. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W ini, nah di TF 1W ini ya, stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri ngarah ke bawah. MACD juga kayak gini, ini positif turun ya. Ini terjadi mungkin ya pertengahan bulan ini atau di akhir ini bisa. Sekarang ini supportnya di sini 753 sampai sini 473. Mudah-mudahan jangan lebih dalam ya untuk Doge itu ya. Kita pindah TF 2W. Nah di TF 2W juga sama, ini mau koreksi, stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri ini ngarah ke bawah. MACD pasti ngikutin. Kita cek dulu untuk candlenya, bisa diperbesar nggak, kita lihat support dan resistnya ya. Nah ini bisa dilihat support dan resistnya untuk Doge. Minimal turun ya di 647, lalu 440, di 66. Mudah-mudahan nggak nyampe di 66 ya. Mudah-mudahan cuma sampai di 300 atau 400-an ya. Kalau mau buyback Doge di trading spot. TF 1M kita cek. Di TF 1M bagus ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD pasti mengikutin. Tapi ini harus koreksi dulu ya, minimal tadi koreksi di 721. Jadi kalau mau buyback di sini 440 sampai dari 253 sampai 440 kalau mau buyback Doge ya. Udah itu beli hold ya. Nanti di awal tahun, di pertengahan kayaknya, kalau di awal mungkin bulan-bulan 3-an di tahun depan ya, baru bisa naik semua ini. Next coin ya, kita cari next coin. Kita beralih ke Shiba ya. Kita cek untuk Shiba. Kita cek Shiba ini gimana, atau mau udah turun, mau tinggal turun lagi, atau tinggal naik aja. Kita lihat dulu ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Shiba Inu. Indikatornya seperti biasa ya, MACD, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk TF 1 jam ke depannya untuk Shiba ya. Stochastic RSI nya datar, MACD masih kuat naik, moving average nya bisa naik ini ya. Naik pun nggak akan tinggi, paling di sini 807 sampai di sini 825.
Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ini ya. Nih, TF 2 jam ke depan ngarah ke atas. Moving average MACD-nya pasti ngikutin. Minimal naik ke sini. Nih, 808 langsung nabrak parabolic SAR, lalu ke sini 825 paling tinggi bisa di sini TF 2 jam. 844. 4 jam ke depan. 4 jam ke depan stochastic RSI-nya naik tapi agak ngelempem ya. Berarti naiknya nggak akan tinggi, minimal ke sini 809. Kalau nabrak parabolic SAR 819 bisa ke sini 844 sampai 861. Itu TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 1D-nya stochastic RSI udah itu. Jadi seluruh koin ini naik terakhir, udah itu dump ini. Karena di stochastic RSI-nya di TF 1D ya, ngarah ke bawah. MACD tadinya mau naik, tapi pasti ngikutin stochastic RSI dulu, turun dulu. Ini mungkin malam seperti yang aku bilang tadi, nanti malam jam 12-an atau besok pagi atau subuh ya, mulai dia terasa jatuhnya. Minimal turun 767, lalu bisa ke sini 710. Paling dalam mungkin di sini 691 untuk TF 1D ya. Kita cek untuk TF 3D. Nah, di TF 3D ini stochastic RSI-nya lagi ngarah ke bawah, tapi MACD-nya stochastic RSI-nya ini mau naik tapi turun. Lalu TF ini bisa naik dulu ya. Karena TF 1-2 jam sampai 4 jam tadi naik. Itu tapi sepertinya enggak, paling tinggi cuma di 932. Mudah-mudahan kalau dia dapat support lebih bisa nabrak parabolic SAR di sini 1054, mungkin bisa ke sini. Tapi agak berat ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W ya. Nah, di TF 1W ini stochastic RSI-nya bisa dilihat sendiri ini. Dia ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Jadi ini di sini harga buyback-nya ya minimal turun 669 langsung nabrak parabolic SAR di 5. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 540 bisa lebih dalam ini di 453. Pokoknya kalau mau buyback di bawah 453 ya untuk Shiba Inu. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W. Sama stochastic RSI-nya baru mau koreksi ya, ini udah mau tadinya lagi naik tapi udah mulai ada bengkok ke bawah. MACD pasti mengikutin. Kalau dia nabrak parabolic SAR di pertengahan bulan ini di sini 594 bisa ke sini 517 bisa ke 400-an bahkan lebih dalam. Itu untuk buybacknya di 450-an sampai di bawah 450 pokoknya kalau mau buyback di hold ya. Kita cek TF 1M. Nah, di TF 1M mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat. Kita next coin ya. Next coin ini kita cek apa ya, PP aja yang lagi kontroversi, katanya lagi dijual. Yang lagi dijual depth-nya kita cek dulu ya. PP USDT, kita buka TF 1 jam ke depan. Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya ini ngarah ke atas. Berarti bisa naik, MACD pasti ngikutin. Naiknya cuma di sini 87 sampai ke sini nih, paling tinggi lah di 98. Itu pun agak sulit ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Nah, ini TF 2 jam juga bagus untuk naik dia. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD udah ganteng. Tinggal cross aja. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 84 bisa ke 88 sampai 91, mungkin bisa ke sini 97, mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan tadinya mau koreksi ya MACD-nya, tapi stochastic RSI-nya malah berbales naik ke atas. Ini berarti naik dulu, minimal naik ke 85, lalu ke 88. Kalau nabrak parabolic SAR di 89 bisa ke 92, sama seperti yang tadi ke 97. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D stochastic RSI ngarah ke bawah. Nih, MACD pasti ngikutin ya. Nah, untuk supportnya belum bisa dilihat ya. Belum bisa dilihat. Kita cek lagi ke TF 3D. Di TF 3D ini stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas, MACD curam banget ke bawah. Naik pun nggak akan tinggi nih. Paling ke 89, paling tinggi di 92 atau 97 ya. Nah, untuk TF 1W mohon maaf indikator nggak bisa, belum ada ya. Kita next koin terakhir. Kita cari koin terakhir, Lunase aja lah.
kita udah di ini di apa namanya di PRIDR USDT, kita cek lunasi ya, Luna Classic. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke atas tapi malah bengkok ke bawah lagi. Berarti ini kalau ini turun dulu bentar segini 5998 sampai ke sini baru bisa naik. Itu TF 1 jam ke depan ya. Lalu TF 2 jam ke depan sama, harus koreksi juga. Minimal turunnya 5967, lalu bisa ke 5626. Itu paling dalam di TF 2 jam ke depan. Kita cek 4 jam ke depan, Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Sama 5978, paling dalam di sini 5605. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D juga Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Ini koreksi lagi juga. Minimal koreksi 5494, bahkan bisa lebih dalam ya. Untuk supportnya di TF 1D belum ada. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D tadinya mau naik, tapi Stochastic RSI-nya ini malah ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke sini nih, ke 4987, bahkan bisa lebih, bisa ke 1649 ya di TF 3D. Jadi kalau mau buyback, ini di 1906. Di TF 1W juga Stochastic RSI ngarah ke bawah. Jadi kalau mau buyback bener di 16 dari 2174 sampai 16-an ya. Karena di TF 1W Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Ini masih bisa koreksi lagi. Di TF 2W mohon maaf indikatornya nggak bisa kutunjukin ya. Jadi ini masih, jadi kalau mau buyback tadi di sini nih, di 23 sampai 1672 ya. Itu untuk lunasi. Di TF 1M juga mohon maaf nggak bisa ditunjukin indikatornya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.